Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Misbahul Anam. Saya dari kelas BKIC 1 akan membacakan presentasi tentang pengertian paradigma. Awal mula paradigma berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan dan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, menurut Thomas S. Kuhn yang menciptakan istilah tersebut, dalam buku Thomas tersebut yang berjudul The Structure of Associative Revolution, paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum merupakan suatu sumber nilai, sehingga dapat menjadi sumber hukum-hukum, metode, suruh penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Arti paradigma sendiri ditinjau dari beberapa bahasa, diantaranya bahasa Inggris. Menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan menurut bahasa Yunani, paradigma yaitu para, yang berarti di samping, sebelah, dan dikenal. Dan menurut kamus psikologi, paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Maulidatunisa, NIM 2040110083, kelas C1 BKI, matkul Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan pembagian Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 1. Pancasila sebagai paradigma bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Pancasila sebagai paradigma bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya dimiliki oleh penyelenggara negara saja, tapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rigza Ismira. Di sini saya akan menjelaskan yakni Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun harus ikut adil dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Yang keempat, yakni Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia,
menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Harisma Fiana Zufanina dari kelas C1 PKI. Saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Selanjutnya, pada proses reformasi dewasa ini di beberapa wilayah negara Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang beragama yang tidak berkemanusiaan. Ambon, Poso, Medan, Mataram oleh karena itu merupakan suatu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh kedamaian, saling menghormati dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila memberi dasar-dasar nilai fundamental bagi umat bangsa untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Di negara Indonesia tercinta ini, manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, manusia wajib beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam wilayah negara di mana mereka hidup, Pancasila juga telah memberikan dasar-dasar nilai fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Sesuai nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila pertama dan sila kedua yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia sangat terbuka dengan umat beragama lainnya. Negara Indonesia juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. 6. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK adalah hasil upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia yang harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada beberapa makna dalam Pancasila dalam pembangunan IPTEK, yaitu A. Bila ketuhanan yang Maha Esa memberikan arti bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, namun juga dipertimbangkan maksud-maksudnya dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan alam sekitarnya. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan IPTEK haruslah bersikap beradab. Pengembangan IPTEK yang merugikan tidak akan mewujudkan tujuan sebenarnya IPTEK yang kesejahteraan. Sila Persatuan Indonesia memberikan arti bahwa pengembangan IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga pengembangan IPTEK dapat memunculkan persatuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dianasari, kelas C1 PKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori aktualisasi Pancasila.
Aktualisasi Pancasila di masa kini sering sekali menjadi pertanyaan. Apakah beda nilai Pancasila masih digunakan di era yang telah menginjak lebih dari 70 tahun sejak Pancasila dibuat? Pancasila hingga saat ini menjadi ideologi atau cara pandang bangsa Indonesia. Itulah salah satu bukti bahwa Pancasila masih dijalankan hingga sekarang ini. Apabila telah tidak ada aktualisasi Pancasila, maka Pancasila tak lain hanyalah sekedar lambang bagi negara Indonesia ini. Aktualisasi Pancasila merupakan penuangan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma yang berlaku di kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Permasalahan utama dari aktualisasi Pancasila ialah bagaimana wujud realisasi nilai Pancasila yang universal ke dalam norma-norma yang terikat langsung dengan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yakni 1. Aktualisasi Pancasila objektif, 2. Aktualisasi Pancasila subjektif. 1. Aktualisasi Pancasila objektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam Undang-Undang GBHN, pertahanan, keamanan, pendidikan, maupun kenegaraan lainnya. 2. Aktualisasi Pancasila subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.